gambar kurvanya ini. Gambar kurvanya ini, dia ini garis ini yang lurus ini adalah garis pada kusnya sama dengan 0. Jadi kondisinya kondisi netral. Kalau di bawah di sini kondisi understeer. Kalau ini kondisi oversteer. Ini adalah omega atau theta dot atau yaw-nya dibagi dengan sudut beloknya. Yaw berarti ngepotnya itu. Kalau ngepotnya besar sekali berarti ini naik, ini tinggi. Kalau naik ini ngepot berarti ini oversteer. Ini ada understeer. Ya, understeer. Di understeer ada batasannya ini. Batasannya ada kus yang kita cari, yang sudah dicari kemarin kusnya. Nanti kita akan cari dengan uji jalan gitu, kus coefficient understeer. Kalau di understeer ada kecepatan yang tidak boleh diliwati. Kalau diliwati jalan nggak jalan, tapi dia susah sekali untuk dibelokkan. Sangat susah dibelokkan. Kecepatan itu dinamakan kecepatan karakteristik. Ini dia. Rumusnya V karakteristik ini, akar A plus B, wheelbase-nya ini kali G, 5729, dibagi kus. Jadi kusnya makin besar kusnya, dia makin kecil kecepatan maksimum yang diizinkan. Kalau lebih dari itu sulit untuk dibelokkan ini dia. Turun, drop ini turun. Artinya tidak bisa berbelok badannya. Theta dot ini kan omega gitu. Badannya mobil tidak bisa berbelok. Ini beloknya kecil sudah tuh malah tidak bisa berbelok. Ya, sangat susah untuk dibelokkan. Inilah batasnya ini. Kecepatan karakteristik rumusnya ini. Ini kecepatan kritis. Kecepatan kritis untuk kecepatan oversteer. Kalau oversteer sudah ini akar minus kan tidak ada akar minus secara matematik. Kalau sudah oversteer sudah sulit untuk dikendalikan. Jadi kalau untuk menjelaskan perilaku arah kendaraan, kurvanya adalah ini. Ini yang diharapkan nanti Anda bisa menjelaskan dengan kurva ini. Kalau dia kondisinya apa? Kondisi perilaku belok. Jadi understeer, oversteer. Kalau Ackermann dia sudut slipnya 0, ini netral. Jadi Anda jelaskan ada apa? Understeer, oversteer, netral, dan Ackermann. Kurvanya ini yang menggambarkan gerakan bodi kendaraan. Karena theta dot ini gerakan bodi kendaraan. Terhadap kecepatan, ini kecepatan. Nah ini kemarin kita sudah bahas ini. Kita melakukan uji jalan. Uji jalan dengan radius yang konstan. Kita punya radius yang konstan ini. Anda berikan karena radius konstan, maka yang tidak konstan adalah sudut beloknya, sudut roda beloknya ini depan, PLR, dan kecepatannya. Itu yang data. Jalankan kendaraan pada radiusnya, jadi catat kecepatannya berapa, sudut beloknya berapa. Jalankan lagi kendaraan, kecepatannya Anda rubah, sudut beloknya pasti berubah. Supaya mendapatkan R berubah, Anda dapatkan ini. Nah, Anda gambarkan di sini. Ya, kalau dia di atas understeer, kalau di bawah ini, kalau ini normalnya ini, netral ini. Persamaannya ini. Netral artinya ingat, netral kusnya 0. Kalau kusnya 0, persamaannya ini saja. Ini besarnya ini adalah konstan. Karena ini konstan, R-nya kan konstan. R. Ini dia netral. Kemudian kalau titik-titiknya Anda dapatkan di bawah, dia oversteer. Kalau di atas, dia understeer. Ini untuk menjelaskan uji jalan. Bukan menjelaskan stabilitas arah. Kalau menjelaskan stabilitas arah, gambarnya itu tadi. Ya, gambarnya, gambar kurvanya itu tadi. Kemudian yang berikut,
rumus dasar itu dirubah sedikit. Rumus dasarnya seperti ini. Ya, di sini V kuadrat RG, ini di sini dia sumbunya, ini sumbu V kuadrat R per G per RG. Ini adalah sumbunya sudut setirnya. Rumusnya dirubah sedikit yang dari dasarnya ini menjadi ini dia. V kuadrat per RG 1 5729 A plus B, ini V kuadrat bawahnya, G kus, ini DLF. DLF itu ini. Jadi slope-nya adalah ini dia. Sehingga kalau Anda gambarkan, kalau ininya 0, kusnya 0, maka ini garisnya ini dia. Karena ini DLF ini, kemudian ini adalah sumbu vertikalnya ini, sumbu horizontalnya DLF-nya ini. Kalau kusnya 0, maka ini dia. Nah, percobaannya karena ini apa? Kecepatan beloknya V-nya yang konstan, V-nya konstan, R-nya berubah. V-nya konstan, R-nya berubah, dan DLF-nya berubah. Itu ada data. R-nya berubah dan DLF-nya berubah. Karena berikan kecepatan tertentu, berikan sudut, kemudian dia putar, beloknya R-nya berapa, sudutnya berapa. Kecepatan tetap sama, Anda rubah sudutnya. R-nya dapatkan, kemudian apa sudut setirnya Anda dapatkan berubah. Dengan V-nya tetap, deltanya Anda rubah, R-nya berapa, terus Anda dapatkan. Dan itu Anda pasang di sini. Kalau dia di atas ini, dia adalah oversteer, kalau di bawah ini adalah understeer. Ya, kalau kusnya positif, dia understeer, kalau kusnya negatif, oversteer. Ini adalah cara, ini metode ya, ini metode untuk mencari kus, itu mencari sifat dari atau perilaku arah kendaraan. Bukan apa itu perilaku arah kendaraan. Kalau apa itu tadi. Ini adalah cara untuk mencari dengan cara eksperimental. Ada caranya cara teori, analisis, dan ada cara eksperimen. Eksperimentalnya di lab dan di sini lab sama diuji jalan. Ya, yang berikut. Karena 3 yang bisa berubah, R, V, dan delta. Sekarang deltanya. Sudut setirnya yang tetap. Kalau sudut setir yang tetap dirubah ini. Ini theta per V, ini dia theta per V. Ya, theta dot per V. Theta dot omega ini. Ini omega per V, per kecepatan. Kemudian ini V dikalikan theta dot. Ini. Rumusnya ini V kali theta dot. Kalau kusnya 0, ini 0, tidak ada. Hanya konstan ini saja. Karena DLF-nya konstan, ini DLF di atas, ini DLF-nya konstan. Maka ini dia. Kusnya 0 ini dia, netralnya ini. Kalau di bawah Anda dapatkan titik-titiknya di bawah, dia understeer. Kalau titiknya di atas, oversteer. Makin dekat dengan netral, makin bagus. Ini juga makin dekat dengan netral, makin bagus. Ini bisa dari understeer gitu, berubah menjadi ke atas gini, menjadi oversteer bisa. Kalau dia terjadi skid, kalau ini yang lurus ini hanya slip saja. Ingat garis lurus ini hanya slip saja, kalau ini sudah terjadi skid. Di sini misalnya belok begini sudah terjadi skid. Itu 3 cara uji jalan. Untuk mendapatkan apakah dia understeer atau oversteer. Ya, understeer atau oversteer. Dan mendapatkan besarnya kus. Kalau kusnya makin besar, makin jelek. Makin kecil, kusnya makin bagus. Kalau kusnya positif, yang bagus. Kusnya negatif, bahaya. Dia oversteer. Maka dihindari kus yang negatif. Itu dihindari yang oversteer. Ya. Yaitu ada 3. Anda pahami 3 cara untuk uji jalan. Ya, kalau ditanyakan berkaitan dengan bagaimana cara mencari
perilaku arah ya ada dengan cara analisa, ada dengan cara uji lab dan uji jalan. Analisanya ada 3, uji labnya ada 1, uji jalannya ada 3 gitu. Dilakukan secara ringkas untuk mendapatkan perilaku arah. Perilaku arahnya yang understeer, oversteer, dan netral. Kalau Ackermann kan sudut alfanya 0 gitu, yang ideal. Sudut alfanya 0 yang sulit untuk didapatkan. Nah, kalau menggambarkan tadi apa itu perilaku arah kendaraan, ada 4 perilaku arah. Secara kurva gambarnya itu tadi, ya. Secara apa? Fisik gerakannya ini. Anda bisa gambarkan secara fisik gerakannya ini. Ya. Ini dia oversteer yang merah ini, tapi jalan dia tidak berbelok. Ini maunya berbelok ke sini. Ini dia adalah Ackermann, ini idealnya seperti ini. Understeer begini dia. Bodinya tidak berbelok. Bodinya berbelok, R-nya juga besar, bodinya tidak berbelok. Tapi ini bodinya berbelok, ngepot dia oversteer dia. Jadi secara gambar fisiknya, gerakannya adalah ini. Secara gambar kurvanya adalah yang tadi. Dan kemudian secara uraian dia ada netral, understeer, oversteer, dan Ackermann. Yaitu yang stabilitas, itu karena yang belum diujikan stabilitas. Karena ujian berikutnya pasti tentang stabilitas. Jadi ini gambar gerakannya, tadi gambar kurvanya. Kurva, gambar perhitungannya, kurvanya, omeganya, itu kan omega dengan dibandingkan dengan radius dan tetanya. Cara mencarinya sudah Anda tahu, gimana cara mencari, secara ringkas saya jelaskan. Kemudian penyebabnya, ingat penyebab dia itu bisa disebabkan oleh sudut slip. Jadi analisa slip disebabkan oleh sudut slip. Kemudian disebabkan oleh skid. Jadi sudut slipnya kan, kalau analisa slip, sudut slip, kalau alfa F lebih besar dari alfa R gimana, kalau alfa F sama dengan alfa R gimana, kalau alfa F lebih kecil dari alfa R gimana, gitu diakibatkan oleh hanya sudut slip saja. Kapan itu terjadi? Kalau gaya ke sampingnya lebih kecil atau sama dengan gaya geser pada ban dan jalan. Kalau sudah lebih besar, maka terjadi skid. Ya, jadi diakibatkan apa yang mengakibatkan perilaku arah itu? Ada steer dan oversteer. Sudut slipnya. Menjelaskan sudut slip, kapan sudut slipnya menjadi understeer, kapan menjadi oversteer, kapan menjadi netral, kapan menjadi Ackermann. Kemudian penyebab berikutnya adalah skid. Skid, kalau skid depan gimana, skid belakang gimana, kedua-duanya skid gimana. Kemudian penyebab berikutnya adalah roda terangkat. Ini lifting. Terangkat rodanya, roda belakang atau roda depan. Kalau roda belakang terangkat, berarti dia menjadi oversteer. Kalau depan diangkat menjadi understeer. Jadi penyebabnya adalah sudut slip, skid, dan roda terangkat. Ya, itu Anda bisa gambarkan, ini juga bisa tadi ya. Ini sudah ada di sana. Ini saja jenis-jenis stabilitas. Untuk mengendalikan stabilitas, setiap pabrik punya nama tersendiri. Maksudnya sama tadi. Mengontrol tadi, apa yang dikontrol? Omeganya. Omega dan radiusnya itu yang dikontrol. Omega dan radiusnya. Semua pabrik mempunyai nama-nama yang berbeda. Dynamic Stability Control, ada namanya begitu. Ada Vehicle Dynamic Control. Masing-masing pabrik tidak boleh mempunyai nama kan? Nama yang sama. Tapi maksudnya sama, mengendalikan omeganya, radiusnya, itu yang dikendalikan.
Sampai di sana deh, ada pertanyaan deh. Kalau ada pertanyaan apa itu stabilitas arah kendaraan, bagaimana mencari stabilitas arah kendaraan, apa penyebabnya terjadinya unstabilitas atau stabilitas arah kendaraan, penyebabnya apa, itu Anda harus tahu, harus bisa menjawab secara ringkas tapi lengkap. Lengkap artinya ada rumusnya, ada ceritanya dikit, kemudian ada gambarnya. Kemudian mengingatkan kembali ini sistem rem, karena di rem kemarin banyak yang tidak menjawab secara lengkap. Ini perkembangan sistem rem, lock, ABS, regeneratif, dan rem aktif regeneratif. Juga aktif dan regeneratif ini yang banyak tidak menjawab. Sampai ABS saja banyak, sampai ABS. Padahal ada ABS regeneratif dan aktif regeneratif. Aktif regeneratif berarti ABS dan regeneratif ini gabung jadi satu. Ya, penyebab yang lain tadi hanya 3 penyebabnya, sudah slip, skid roda, dan kemudian roda terangkat. Itu penyebab sifat-sifat arah kendaraan. Apakah dia menjadi netral atau menjadi understeer, menjadi oversteer. Salah satu ya, diakibatkan oleh pengereman. Halo Dek, masih kedengaran Dek? Halo? Masih Prof. Halo. Soalnya ini unstabil katanya kan internet. Ini gambarnya. Penyebab dia akibat pengereman. Kalau di rim, roda belakang yang lock, ini dia, muter menjadi oversteer. Ngepot yang di atas ini. Gambar yang di atas itu ngepot, roda belakangnya lock. Karena lock apa? The lock dia, kalau dia roda belakang lock, dia tidak bisa menerima gaya ke samping. Karena tidak ada gaya geseknya, option gesek tidak ada pada saat dia lock. Ke samping tidak ada, ke depan ada, ke samping tidak ada. Maka dia menjadi oversteer. Jadi penyebabnya ada 4 deh. Sudut slip, skid, roda terangkat, dan roda lock, yaitu pengereman. Ya, roda lock. Kemudian kalau di depan yang lock menjadi ini, nyelonong keluar, maunya belok begini, menyelonong keluar. Itulah sebabnya maka di negara-negara maju sekarang tidak boleh kendaraan sistem remnya tidak ABS, harus ABS. Karena kalau lock terjadi begini dia, bisa oversteer, kalau belakang yang lock ngepot ya. Kalau depan lock nyelonong keluar. Kalau tidak lock, tidak begini dia, kan makanya ABS, anti lock brake system. Jadi rodanya waktu di rim tidak boleh lock. Ya, hidup mati itu lock tidak lock gitu. Supaya dia aman gitu. Makanya itulah sebabnya munculnya kenapa ABS itu diciptakan. Karena itu. Nah, nanti bisa juga ada pertanyaan kenapa perlu membuat stability control system. Kenapa perlu kendaraan itu ada kontrol stabilitasnya? Kalau ada pertanyaan begitu, Anda harus sudah siapkan bagaimana. Kenapa itu harus ada kontrolnya? Dan kemudian kenapa dipakai ABS? Dan kenapa pakai aktif regeneratif? Itu Anda harus bisa menjawab kenapa. Dan apa itu? Bagaimana aktif regeneratif? Aktif regeneratif itu adalah ABS gabung regeneratif. Karena semua sudah ada di sini. Yang kemarin banyak yang tidak menjawab. Nah, nanti kita lihat hasil itu ETS. Ini ada yang menjawab kemarin ini juga. Sebetulnya yang ini kan WF per W total itu adalah distribusi rim di depan. Distribusi rim di belakang segini. WR dibagi W total itu. Makanya Anda disuruh merumuskan
gaya normal yang berada pada roda depan berapa, roda belakang berapa. Kalau roda depan dibagi gaya berat totalnya menjadi distribusi depan, belakang dibagi berat totalnya menjadi distribusi belakang. Gitu. Ini yang diharapkan gitu, sudah ada di mana di PPT Anda kita jelaskan. Dan di samping itu tadi ini di atas ini KBF distribusi gaya rim yang dibutuhkan di depan berapa persen gaya rim dibutuhkan di depan maksimum supaya di depan tidak lock. Kalau lebih dari itu lock deh. Jadi kalau misalnya Anda dapatkan perhitungan distribusi di depan hanya 50%, di belakang 50%, kalau gaya rimnya diberikan di depan 60%, maka di depan akan lock. Di belakang dia tidak lock. Ya, begitu juga sebaliknya, kalau 5%, hasil hitungannya 50% yang dibutuhkan, tapi diberikan 60%, di belakang yang lock. Total gaya rim itu sebesar berapa? Sebesar gaya berat totalnya dikalikan koefisien geseknya. Itu gaya rim totalnya. Ya, gaya rim totalnya sebesar itu. Sehingga yang di depan dibutuhkan gaya rim di depan porsinya adalah ini WR per WT. Di belakang WR per WT. Ya, nanti bisa juga untuk mencek kemampuan Anda karena kemarin ini yang belum terjawab. Kalau di depan Anda dibutuhkan gaya rimnya KBF-nya sekian, KBR-nya sekian. Kalau gaya rim waktu di rim ternyata distribusinya sekian dan sekian, gimana? Kendaraan oversteer apa understeer? Artinya Anda lihat locknya di mana. Kalau depan lock, understeer dia. Kalau di belakang lock, oversteer dia. Kapan di depan lock? Kalau gayanya lebih besar dari gaya yang diinginkan. Ini batasannya, KBF-nya, proporsinya. Ya, kalau ini yang lebih besar, di belakang lebih besar dari yang diinginkan, oversteer dia. Ya, itu yang penting. Di samping itu, di buku itu sudah ada juga dasarnya, bukan distribusi rimnya saja, ini adalah percepatannya. Kalau di gas sering Anda merasakan kalau di gas ngepot dia, cik gitu ngepot dia. Ini A per G, ini A-nya percepatan. A per GF, ini A per GF, ini adalah percepatan kendaraan yang diizinkan agar roda depan tidak lock. Lebih dari itu roda depan yang lock. Maka Anda bisa menghitung ini dengan rumus ini. KBF-nya sudah tahu berapa kemampuan sistem rim Anda memberikan gaya rim ke depannya berapa, tergantung pada sistem rim Anda. Tekanan rim di depan berapa, tekanan di belakang, dapatkan KBR-nya. Yang diberikan ini, FG, koefisien geseknya, L-nya jarak posisi pusat massa ke belakang, ini posisi pusat massa ke depan gitu. Ini bagi ini H-nya tingginya pusat massa. Ya, kalau AG per F ternyata percepatan kendaraan melebihi dari ini, maka di depan lock. Ini adalah batasan di belakang AG R. Kalau percepatan kendaraan gas gitu, percepatan lebih dari itu, belakang yang ngepot dia. Gas cucuk gitu ke belakangnya ngepot. Kalau AG per F ini yang lebih besar, ngepot keluar dia. Understeer, kalau ini oversteer. Kalau AGF-nya lebih kecil dari AGR, cenderungnya pasti understeer. Karena ini duluan akan skid duluan yang ini. Ya, di depan. Nah, ini yang Anda pahami gitu. Ini yang Anda pahami. Kalau AGF dan AGR-nya sama, gimana? Di netral. Kalau AGF dan AGR-nya berbeda, AGF-nya lebih kecil, dia akan understeer. AGR-nya lebih kecil, oversteer. Ya, ini sudah ada ini penjelasannya. Ya.
Sebetulnya semua yang dipertanyakan itu sudah ada di dalam PPT itu kalau Anda dalami itu. ABS. Nah, ini sudah sebelumnya ABS, ini pasti kalau sudah ada berbicara ABS, gambar ini pasti ada. Ini kenapa tadi dibilang ini, pada waktu ini mu ke samping, koefisien geser ke samping, pada saat dia lock, di sini lock, di sini rolling murni, ujung kiri sini rolling murni, ujung kanan sini 100% slipnya itu lock dia. Di sini sudah tidak ada koefisien geser ke sampingnya, tidak ada, sehingga dia tidak mampu menahan gaya ke samping. Sehingga kalau rodanya lock, maka dia tidak akan mampu, akan ngepot dia, akan skid dia. Kalau di belakang lock, belakang yang skid. Kalau depan lock, depan yang skid. Ya itu ini harus Anda paham. Ini sudah banyak yang bahas itu. Sekarang coba, ada pertanyaan itu, Dek? Halo, Dek? Pertanyaannya pasti itu nanti, apa itu stabilitas arah kendaraan? Tunjukkan dengan gambar dan ini. Apa penyebab stabilitas arah kendaraan? Apa itu sudut slip? Apa yang menyebabkan sudut slip itu? Kemudian kita coba lihat, kita kelihatan ini, Dek? Kelihatan. Kelihatan ya? Ya. Ini kemarin banyak yang di hybridnya, karena kemarin di ITS-nya listrik sudah hasil pengetahuan tentang mobil listrik sudah lumayan bagus. Hybrid kemarin adalah soal nomor 6, nomor 7, 8, 9. Dan ada yang tidak menjawab sama sekali 6, 7, 8, 9. Sehingga tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya untuk hybrid. Karena yang akan Anda cek pengetahuan tentang ICE, pengetahuan tentang pengembangan kendaraan, pengetahuan tentang listrik, pengetahuan tentang hybrid, pengetahuan tentang stabilitas itu. Ini ada yang tidak menjawab ini sama sekali, nomor 6, 7, 8, 9. Yang lainnya bagus. Ini adalah hybrid, ini hybridnya. Sehingga nanti pada kuis berikutnya, sebelum ujian terakhir, akan ada hybrid lagi untuk memberi remedi kemampuan Anda tentang hybrid. Ya, karena Anda sama sekali yang tidak menulis tentang hybrid itu sama sekali. Ini 6, 7, 8 hybrid. Yang lainnya, ini listrik, 5 ini listrik. Kemudian yang 1, 2 itu pengembangan. Kita tidak bahas lagi karena hasilnya lumayan. Hybrid banyak yang juga menulis hybrid yang namanya apa? Power dan drivetrain itu yang ini. Anda boleh menggambar ini, yang ada mesinnya, kemudian ada power splitnya. Ini kan hybrid yang seri paralel. Bukan hybrid seri dan paralel, namanya seri paralel. Ada yang menjawab panjang lebar yang seri ini, yang paralel ini. Bukan itu, seri paralel. Jadi sistem hybrid itu ada hybrid seri, hybrid paralel, dan hybrid seri paralel. Ini yang seri paralel. Ada mesinnya, ada power splitnya ini. Kalau tidak ada power splitnya, tidak seri paralel. Ini power split ini. Bisa apa? Tenaganya bisa ke sana saja menjadi seri, bisa ke sini saja menjadi paralel, dan ke sini menjadi seri paralel. Ya, kalau Anda jelaskan ini moda operasinya apa? Bisa elektrik saja dari sini ke sini.
Bisa engine mode saja, ini ke sini boleh bisa. Hybrid seri bisa ke sini dari mesin, power split masuk ke generator, masuk ke power control, masuk ke motor, masuk ke transmisi. Itu hybrid seri. Hybrid seri dan charging, hybrid seri tadi charging, sebagian tenaganya mengisi baterai. Ya. Hybrid paralel ini. Kemudian hybrid seri paralel ini dia. Ini seri ini ke atas dan juga paralel. Makanya ada power split. Pada seri paralel bisa power split mengeluarkan satu input, dua output. Ke sini sama ke sini, ke bawah. Itu seri paralel. Yaitu banyak ada beberapa gitu yang menggambarkan itu. Sehingga nilainya tidak bagus. Yang apa? Kalau menggambar ini bagus nilainya. Yang penting ada engine, power split, generator, ini power control dan transmisi motor, aki gitu. Ya ini anunya apa? Moda-moda operasi. Ini belum ada tulis seri paralelnya. Ada seri paralel. Ya namanya power dan drive train. Ada yang menggambar power dan drive train, bukan ini, gambarkan kurva powernya. Bukan itu, bukan kurva power. Power itu karakteristik power namanya. Ya karakteristik power bukan distorsi. Ini power drive train dan power train. Ini yang merubah dari tenaga ini menjadi gaya dorong. Itu drive train dan power train. Dan juga Anda bisa menggambar seperti ini. Sama tadi gambarnya ini dia. Ini seri paralelnya ini dia. Ini seri paralel. Gambar ini ada mesin, ada power split, ada generator, ada power control, ada motor, ada transmisi, ada aki, roda itu. Anda menggambar di atas ini boleh. Ini menggambar ini boleh. Ada yang bagus lengkap menggambarnya. Ini yang seri paralel yang membutuhkan tenaga yang paling besar, tenaga maksimum, tenaga mesin dan tenaga akinya. Gabung. Jadi paralelnya 3 ini. Seri ini. Ini seri paralel. Jadi Anda harus paham kalau di hybrid, paham hybrid serinya gimana, hybrid paralelnya gimana, dan semua itu sudah ditinggal. Sekarang hybrid seri paralel. Mau seri bisa, mau paralel bisa, mau seri paralel bisa. Ya, ini yang banyak yang tidak menjawab ini. Padahal intinya, dasarnya itu adalah powertrain. Powertrain dan drive train antara kendaraan apa? ICE, kendaraan listrik gimana, kendaraan hybrid gimana. Sekarang di mana beda konstruksinya dari powertrain? Powertrain dan drive train sama. Powertrain boleh menyebut powertrain, boleh menyebut drive train, atau power dan drive train boleh. Yang ini. Ya sampai di sini hybrid ada pertanyaan deh. Karena hybrid nanti akan diujikan lagi karena nilai-nilai hybridnya kurang bagus kemarin. Halo, Dek. Sementara belum ada, Prof. Sudah ya. Oke. Ya ini yang lebih lengkap ini namanya moda operasinya. Hybrid paralel mode semua ini seri paralel ada di sini itu. Bisa pure electric traction mode, hybrid parallel mode, regenerative brake mode, idle charging bisa, engine traction mode, seri parallel traction mode, engine traction mode. Ini belum digambarkan, ini Anda harus bisa menggambarkan ini.
kembali nanti bisa menggambarkan aliran energi pada saat mode-mode ini. Gambarkan aliran energi dari mode seri paralel. Ya, seri paralel ini dia. Seri paralel. Gambarkan aliran energi waktu electric mode. Dari sini saja. Ini belum ditanyakan gitu kemarin. Kemudian seri saja ini. Kalau seri sambil mengisi ya Mbak ini. Idle charging. Idle charging dia diam mengisi. Berarti tidak ada tenaga masuk ke rodanya karena dia diam ke sini saja. Boleh. Harus bisa menggambarkan flow energinya. Kalau dari gambarkan flow energi, Anda akan tahu rumusannya gimana. Energi ini akan hilang di sini, hilang di sini, hilang di sini, masuk ke sini. Ya. Berarti nanti akan ada pertanyaan flow energi dari mode ini. Dan merumuskan energi balannya. Energi balannya mana? Energi ini, energinya mesin, P engine, PE, dikalikan efisiensinya ini, kalikan efisiensinya ini, kali efisiensi ini, sama dengan tenaga yang masuk ke sini. Tinggal yang merumuskan. Jadi P masuk baterai adalah sama dengan P engine. Ini hilang di sini, kalikan efisiensinya ini. Hilang lagi di sini, kalikan efisiensinya ini. Hilang di sini lagi, kali efisiensi ini, baru masuk sini. Begitu juga pada saat ya ini juga ada sudah di sini di apa PPT-nya. Kalau dia ini gimana? Energi engine-nya kemana? Sebagian ke sini, sebagian ke sini. Gimana Anda merumuskan itu? Sudah ada. Ya, berdasarkan flow-nya. Itu yang belum ditanyakan. Pasti ke depan pasti itu yang ditanyakan. Supaya Anda tahu betul namanya apa, drive dan powertrain-nya, dan bagaimana moda-moda yang dia bisa jalankan, dia bisa operasinya, dan bagaimana flow energinya, dan bagaimana rumusan energi balance-nya. Itu. Ya, itu yang Anda pertanyaan berikutnya dia akan jelaskan teknologi regenerative brake pada kendaraan hybrid seri paralel ini. Ini juga tidak banyak yang menjawab itu. Ya, Anda kalau landasannya ini pada saat dia pure elektrik dan pada saat engine-nya hidup, dia hybrid. Ya, ada dia pure elektrik yang tadinya pure elektrik ini dari ini masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Itu energinya waktu Anda jalan. Pada waktu Anda ngerem, kebalikannya. Ini pada waktu Anda ngerem, sehingga terjadi regenerative brake untuk electric traction mode. Ini dia. Ya, energi yang masuk ke sini berapa? Ya, energinya porosnya di sini berapa energi poros? Hilang di transmisi, dikalikan efisiensi transmisi, hilang di motor, kali efisiensi motor, hilang di sini, kali efisiensi ini, hilang di sini juga, kalikan efisiensi ini, masuk, baru masuk ke sini, tersimpan di sini. Itu satu model regenerative brake pada saat dia pure electric mode. Ya, pada saat dia pure electric mode. Yang kedua, kalau dia hybrid.
Artinya apa? Ininya motornya hidup dan mesinnya hidup. Pada motor hidup, mesin hidup, itu di rem, maka ada aliran dari sini ke sana, dan dari sini, dari mesin, lewat power split, lewat generator, lewat power control, masuk ke baterai. Jadi ini hybrid